Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Om Arigdo. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liburan ya nggak? Hari libur ya, hari ini tanggal merah kan. Teman-teman, ada teman kita Mas Muhammad Asegaf nih kemarin nanya ini, Om, request saya mana Om? Nah, jadi Mas ini Mas Muhammad Asegaf ini salah satu pelanggan gue juga. Jadi dia nanya di kolom komentar ya, Om, bikin video debitur favorit di semua bank berdasarkan slik dan cara jadi nasabah prioritas kredit. Sebenarnya juga secara tidak langsung sudah menjelaskan sih sebenarnya. Jadi, apa sih debitur favorit semua bank tuh gimana ya? Kalau dari debitur ya, gua mungkin dari calon debitur dulu lah ya, biar biar lebih, panjang ya nggak? Biar lebih filosofinya masuk ya nggak? Kalau teman-teman pengen jadi calon debitur favorit, ya berarti calon debitur belum jadi debitur ya nggak? Semua bank berdasarkan slik gimana sih? Jelas ya kalau itu sih gampang ya, kalau slik tidak boleh menunggang dan lain-lain. Tapi kalau bagi gua ya mungkin mungkin sedikit merepresentasikan, para petugas analis, calon debitur favorit itu adalah calon debitur yang tidak pernah memiliki kredit apapun ya, salah satunya. Ada 2 sih, calon debitur yang tidak pernah memiliki kredit. Kenapa? Karena calon debitur tersebut gampang kita gampang lagi, kita bisa mengatur, men-setting pengajuan mereka dengan lebih luasa ya, mau dikasih apa aja bisa, mau dikasih jangka waktu berapa aja bisa, tapi sesuai kemampuan debiturnya ya, calon debiturnya. Kita mau kasih komersil kah, mau kasih kredit program kur kah, gampang semuanya bisa ya. Soalnya gini teman-teman ya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, yang mempresentkan ya, yang mengusulkan, yang memprakarsai pengusulan kredit teman-teman adalah mantrinya ya enggak? Mantrinya itu yang kasarannya membuat cerita, membuat laporan keuangan, membuat usaha teman-teman dijabarkan dalam sebuah pengusulan, ya enggak? Sehingga disetujui oleh pemimpinnya. Kalau mantrinya aja nggak struck sama teman-teman, gimana dia mau mengusulkan kredit teman-teman, ya enggak? Memprakarsai kredit teman-teman, nggak mungkin ya. Suka atau tidak suka, sebenarnya ujung-ujungnya adalah gimana cara mantrinya mempresentkan cerita teman-teman, usaha teman-teman sehingga pemimpin mereka, pemutus mereka mau ngasih kredit ke teman-teman, ya enggak? Dia bikin bagus lah, dia bikin jelek lah, bisa bisa kalau nggak suka, ya kan? Nggak suka banyak loh yang bikin nggak suka teman-teman ya. Teman-teman cerewet, terlalu sering nanya aja kadang-kadang bikin kalau gue dulu ini orang menanya mulu, nggak jadi ya diproses. Kenapa? Nanti giliran gue tagih misalkan dia cerewet lagi malah galakan dia. Nah, itu kadang-kadang hal seperti itu mungkin teman-teman nggak kepikiran ya, seperti itu ya. Nah, baik lagi mengenai slik. Ya artinya gini, kalau teman-teman, tidak punya, apa, histori pinjaman ya, mereka memang lebih mudah. Tapi ada lagi nomor 2 nih, selain tidak tidak memiliki pinjaman adalah orang yang memiliki pinjaman lancar dan lunas. Menurut gue itu adalah salah satu favorit juga dan tidak pernah menunggak ya selama prosesnya. Menurut gue favorit juga dalam artian gini, kalau orang yang sudah punya pinjaman lancar dan lunas, itu kita juga bisa lebih menurut gua, lebih gampang apa ya, mengusulkan kreditnya lagi dengan nominal yang cukup besar juga bisa. Karena apa? Historikalnya sudah ada, dibanding misalkan tidak pernah memiliki kredit sekalipun, ya enggak. Ini nomor 2-nya ya adalah memiliki kredit lancar, lunas. Itu menurut gua favorit juga, karena apa? Karena gue bisa nge-up kredit dia bisa lebih gede. "Kenapa Om? Kok mau-maunya sih Om ngasih kredit gede ke orang tersebut?" Ya iyalah target. Gue sebagai marketing ya fokus gue tentu target ya kan, target pencairan ya nggak, percuma aja kita ngomong hayu-hayu, "Pak saya punya prospek segini, Pak saya punya prospek segini, berapa yang cair?" Nggak ada, nol, percuma ya. Kalau di bank gitu teman-teman ya, udah ditarget kan, udah cair dicek audit, sedih banget ya orang kerja di bank tuh. Serba salah ya, nggak nyairin dimarahin bos, nyairin diperiksa audit kan, nah gitu. Ya curhat aja ya. Jadi gitu teman-teman, ada 2 kalau gua favoritnya, calon debitur ya, yang tidak memiliki pinjaman dan memiliki pinjaman dengan nominal besar dan sudah lunas, itu favorit menurut gue. Itu calon debitur ya. Kalau kalau, jadi debitur favorit di semua bank ya jelas, kalau debitur favorit ya intinya yang pertama tidak pernah menunggak, tidak pernah ditagih, bertransaksi pun di bank kita ya kan. Misalkan teman-teman, sebagai debitur, transaksinya ya di bank teman-teman, mengajukan kredit dong, pasti dong ya enggak, bertransaksi, terus komunikasi aktif, favorit tuh juga.
Komunikasi aktif dalam artian seperti gue pernah bahas sih sebenarnya di debut favorit sebenarnya. Jadi gue mau ngulang lagi aja. Misalkan teman-teman nge-share usaha teman-teman yang sedang maju, usaha teman-teman yang udah meroket bukan gara-gara ya, disebabkan oleh kita kasih kredit, misalkan bank ngasih kredit, teman-teman usahanya makin maju. Seperti gue pernah ngasih kredit rumah makan di daerah dari kasarannya dari gubuk, ya, rumah makannya gubuk, kita kasih kredit, terus perbaikan jadi gede, jadi bangunan permanen. Sekarang udah kayak rumah makan mewah, nggak mewah banget sih ya, untuk daerah udah cukup mewah lah dari hasil kita kasih kredit misalkan. Seperti gue juga pernah ngasih juga dari nol pembangunan SPBU dari kecil, terus dari bangun besar, berjalan operasional sampai sekarang, ya enggak. Gue kadang-kadang kalau lihat itu kayak, wah ini SPBU ini dulu gue kasih kreditnya gitu, kayak suatu kebanggaan ya, padahal ya duit bank ya enggak. Gue cuma nyalurin aja kan, tapi ya kalau gue nggak ngusulin juga nggak bakalan cair kan kreditnya ya kan dulu. Ya ini suatu kebanggaan, pride bagi seorang mantri analis kredit adalah melihat debiturnya jauh lebih maju dari sebelum mungkin dikasih kredit. Itu teman-teman ya. Tidak pernah nunggak, tidak pernah ditagih, transaksi di bank tersebut, komunikasi aktif sama mantri analisnya ya aktif aja. Sekedar nge-share foto, nih Pak, truk saya udah 5 sekarang, tadinya kan 1, sekarang gara-gara Bapak kasih kredit nih, truk saya sekarang 5, itu kan kayak, wah, nggak sia-sia ya, nggak aing-aing, sia-sia aing-aing ya. Gitu ya teman-teman ya, kalau berdasarkan Slick ya jelas seperti itu. Sebenarnya kalau berdasarkan Slick aja sih relatif lebih sempit ya, dalam artian ya jelas tidak pernah menunggak dan tidak lagi, itu berdasarkan Slick, tapi secara keseluruhan menjadi debitur favorit seperti itu. Cara jadi nasabah prioritas kredit juga ya, cara jadi nasabah prioritas kredit. Pada dasarnya gini teman-teman ya, kalau di bank namanya debitur, peminjam itu sebenarnya secara otomatis itu sebenarnya udah jadi prioritas sebenarnya. Kenapa jadi prioritas? Gila, bayangin lah. Angsuran aja teman-teman, Pak, saya nggak bisa setor nih, uangnya di saya. Ya udah saya ambil. Kurang prioritas apa coba? Iya, secara jadi nasabah kredit, jadi debitur, jadi peminjam, secara tidak langsung teman-teman sebenarnya udah jadi nasabah prioritas suatu bank, ya nggak? Karena kalau teman-teman nunggak, itu bank tuh ruginya the best, teman-teman. Ya. Karena seperti gue bilang, gue belum pernah bahas CKPN ya. Cadangan kerugian cadangan kerugian penurunan nilai. Misalkan kalau teman-teman nunggak collectability 2 berapa pencadangannya, collectability 3 berapa pencadangannya, itu ada hitungan sendiri, dan gue juga kurang paham karena sesuai peraturan terbaru agak ribet. Jadi artinya bank rugi banget ketika teman-teman nunggak. Makanya secara tidak langsung sebenarnya ketika teman-teman jadi debitur itu jadi nasabah prioritas. Cuma kalau mau jadi debitur prioritas lagi ya, artinya lebih dilayani lagi, memang suka atau tidak suka, mau tidak mau, seperti Dana ya enggak? Seperti Dana artinya kenapa Om? Seperti Dana, teman-teman punya deposito 500 juta sama teman-teman punya deposito 5 miliar, itu beda perlakuannya. Pasti beda. Di sini deposito misalkan 100 juta nih. Deposito biasa, jadi nasabah biasa. Tapi kalau teman-teman depositonya 50 miliar, aduh, teman-teman tanda tangan, udah Pak, saya aja yang datang kata petugas banknya. Saya mau pesan ini Pak, tiket ke London. Oh Pak, kita siapin. Nanti sampai London kita siapin mobilnya Pak. Jadi Bapak ke hotel, gak usah ribet-ribet, kita siapin. Sama seperti kredit juga sama. Itu Dana ya. Kredit juga sama. Ya kita suka atau tidak suka, mau tidak mau, kalau mau jadi prioritas sebuah peminjam prioritas ya pasti ya. Peminjam juga ada prioritas dong, ada. Yang pasti nilainya semakin besar pinjaman teman-teman, itu semakin diprioritaskan. Seperti Dana, persis seperti itu. Ya bukan berarti ya yang kecil, peminjam kecil nggak diprioritas, enggak. Cuman sebenarnya ketika teman-teman jadi peminjam, kredit teman-teman 50 juta pun, teman-teman sudah jadi prioritas suatu bank. Pinjaman setoran angsuran didahulukan. Angsuran di rumah didatengin, diambil. Itu prioritas semua, teman-teman sebenarnya. Cuman teman-teman nggak sadar diperlakukan secara prioritas. Teman-teman belum bayar diingetin, itu kan prioritas. Ya, teman-teman sebenarnya. Tapi kalau mau di priority lagi secara real, ya semakin besar kredit, semakin banyak fasilitas yang bisa teman-teman dapatkan. Seperti Dana, persis. Jadi ya seperti itu paling jawabannya teman-teman ya, mengenai
jadi debitur kredit prioritas. Yang pasti ya selain itu ya posisinya lancar, tidak pernah menunggak, jarang ditagih, bukan jarang lagi, tidak pernah ditagih, komunikasi aktif, itu juga sangat mendukung teman-teman jadi sebuah debitur kredit prioritas. Ya, seperti itu ya. Seperti dana. Semakin banyak dananya, semakin prioritas. Kredit ya sama, semakin gede utangnya, semakin diprioritaskan. Ya, seperti itu ya. Suka atau tidak suka, di lapangan memang terjadi demikian ya teman-teman ya. Itu aja ya video gue untuk menjawab Mas Muhammad Asegaf. Video gue menjawab pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.